Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Buletin Kafah dimanapun Anda berada, hari ini saya akan menyampaikan Buletin Kafah nomor 154 tanggal 24 Zulhijjah 1441 Hijriah 14 Agustus tahun 2020 Masehi dengan judul Nusantara berhutang kepada khilafah. Ya, bagi Anda yang baru ikut channel ini, silakan jangan lupa like, ya, jangan lupa share, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan tekan tanda loncengnya. Seperti biasa, saya akan membacakan ini, ya. Saya akan membacakan, kemudian kalau ada yang perlu saya jelaskan akan saya jelaskan. Nusantara berhutang kepada khilafah. Khilafah adalah sistem kepemimpinan Islam setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW itu ada namanya para khalifah. Karena Rasul mengatakan kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Dahulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Kullama halakan nabi khalafahun nabi. Tatkala wafat seorang nabi diganti oleh nabi yang lain. Walakinlah nabi yang mati, kata Rasulullah. Kan tapi tidak ada nabi sesudahku. Wasatakunu khulafaun. Akan ada para khalifah. Fataksur, dan jumlahnya itu sangat banyak. Jadi jelas bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan itu beralih kepada para khalifah. Jadi khilafah bertugas untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Lihirasa ad-din wa siyasa ad-dunya. Jadi tugasnya itu. Jadi menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Jadi dalam sistem Islam, negara itu tugasnya dua itu, menjaga agama dan mengurus dunia. Jadi bukan mengurus dunia saja seperti sistem yang ada saat ini. Kalau kita lihat sistem demokrasi hari ini, mereka mengurus dunia saja. Agama mereka serahkan kepada individu masing-masing. Anda mau beragama atau tidak, mau beragama apa saja urusan Anda masing-masing. Tapi kalau dalam sistem khilafah, maka agama dijaga, kemudian dunia juga ikut dijaga. Khilafah juga wajib menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Ini jelas ya bahwa khilafah itu adalah sistem Islam karena tugasnya adalah untuk menyebarkan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Ya. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, ya, kecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi jelas bahwa Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Nusantara tentu tak bisa dilepaskan dari target dakwah negara khilafah. Karena apa? Nusantara itu juga bagian dari alam semesta. Nah, dari al-alamin, ya, ke seluruh alam. Jadi Nusantara juga bagian dari alam ini, bagian dari dunia ini. Cukup banyak catatan sejarah yang menulis kan jasa khilafah dalam mendakwahkan dan menjaga Islam di Nusantara. Jadi kalau rajin baca sejarah, Anda akan tahu catatan itu. Anda akan tahu jejak-jejak itu. Tapi kalau Anda dungu, Anda budek, ya, Anda tuli, dan Anda tidak mau membaca, maka Anda tidak akan pernah tahu itu. Kalaupun Anda tahu, Anda pura-pura tak tahu. Dan Anda mengatakan tidak ada. Nah, begitu. Tapi kalau Anda orang yang rajin, yang otaknya jalan, ya, yang berpikir dengan benar, maka Anda akan mengetahui betapa banyak jasa yang telah ditinggalkan khilafah terhadap umat Islam atau menjaga Islam di Nusantara ini. Peran khilafah di Nusantara. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang sangat terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkuasa 717 sampai 720 Masehi, hanya 3 tahun beliau berkuasa. Begitu serius dalam mendakwakan Islam ke seluruh dunia. Dalam tulisannya yang berjudul Two Letters from the Maharaja to the Khalifah 1963 halaman 126 sampai 129, SQ Fatimi membeberkan sepak terjang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menyebarluaskan Islam ke berbagai negeri di seluruh dunia, termasuk Nusantara. Jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz ini sudah beliau menyebarkan Islam ke mana saja, termasuk ke Nusantara. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini pun mulai terjadi hubungan khilafah dengan Nusantara. Menurut Fatimi, penguasa kerajaan Sriwijaya yang saat itu berpusat di Pulau Sumatera, Maharaja Sri Indra Farman pernah menulis surat yang ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Damaskus. Jadi kalau seorang raja di Nusantara, dia menulis surat ke seorang raja di negeri yang lain, pasti sebelumnya sudah ada hubungan. Ya, pasti sudah ada hubungan. Surat tersebut dinukil oleh Ibnu Abdurrabbih dalam Al-Iqad Al-Farid berdasarkan riwayat dari Nu'aim bin Hammad.
Raja Hind atau Sriwijaya mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa isi suratnya? Nah, dari raja di raja, dia orang Sriwijaya menganggap dirinya begitu. Dari raja di raja yang adalah keturunan 1000 raja, yang istrinya juga adalah anak cucu 1000 raja, yang dalam kandang binatangnya terdapat 1000 gajah, yang wilayahnya terdapat 2 sungai, yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wewangiannya sampai menjangkau jarak 12 mil. Begitu seorang raja menggambarkan dirinya. Kepada Raja Arab Umar bin Abdul Aziz yang tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimi saya seorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. Jadi kalau seorang raja mengatakan dia akan belajar Islam, berarti dia sudah tahu Islam. Berarti dia sudah pernah mengenal Islam. Entah dari mana. Bisa jadi dai-dai yang sudah beredar di wilayah Sriwijaya ketika itu. Atau mungkin dia pernah mengirim utusan kemana, atau pernah bertemu dengan orang-orang Islam di mana. Sehingga dia merasa melihat Islam ini sepertinya cocok dengan mereka. Akhirnya mereka meminta kepada Umar bin Abdul Aziz untuk mengirimkan dai, mengajarkan Islam kepada mereka. Jelas-jelas mereka mengatakan untuk mengajarkan Islam kepada saya. Berarti ada ketertarikan. Tolong kirimkan dai, tolong kirimkan ulama. Pada masa-masa berikutnya, Kesultanan Aceh yang berdiri pada tahun 1496 Masehi, abad 13 akhir, memperbaharui hubungan dan abad ke-15 akhir memperbarui hubungan dan ketaatannya dengan pusat kuasa Islam di Timur Tengah. Ketika pucuk khalifah sudah beralih ke tangan Bani Utsmaniyah di Turki, Sultan Aceh yang ketiga, Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, beliau berkuasa tahun 1537 sampai 1571 Masehi. Jadi mengirim surat kepada Khalifah Sulaiman Al-Qanuni di Istanbul pada tahun 1566. Dalam surat itu ia menyatakan baiatnya kepada Khalifah Utsmaniyah dan memohon agar dikirim bantuan militer ke Aceh untuk melawan Portugis yang bermarkas di Malaka. Jadi raja-raja di Nusantara mengirimkan baiat, tanda tunduk dan setia kepada khilafah. Bukan hanya Aceh, hampir seluruh sultan-sultan di seluruh wilayah Nusantara. Pengganti Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, yakni Salim yang kedua, mengabulkan permohonan Sultan Al-Qahar dan mengirimkan bala bantuan militer ke Aceh. Dalam surat balasannya kepada Sultan Aceh itu, Khalifah Salim II menulis bahwa melindungi Islam dan negeri-negeri Islam adalah salah satu tugas penting yang diemban oleh Khilafah Utsmaniyah. Jadi Khilafah Utsmaniyah mengatakan bahwa kami adalah orang yang melindungi dan menjaga negeri-negeri Islam dimanapun negeri itu berada. Khalifah Salim II pun menunjuk kepala provinsi Alexandria di Mesir, Kurdoklu Hizir Reis, untuk menjadi panglima perang dan dikirim ke Aceh demi memerangi kaum kafir Portugis dengan pertolongan Allah dan Rasulnya. Dengan bantuan yang didapat dari Khilafah Utsmaniyah ini, Sultan Al-Qahar dari Aceh dapat menyerang Portugis di Malaka pada tanggal 20 Januari 1568 dengan kekuatan 15.000 tentara Aceh, 400 Janissary Utsmaniyah dan 200 meriam perunggu. Begitu, Adik. Kalau Aceh sendiri menyerang Portugis, dari mana mereka dapat meriam? Bagaimana cara buat meriam? Jadi meriam ini dibawa oleh pasukan Turki Utsmani. Kehadiran pasukan Khilafah Utsmaniyah di Nusantara benar-benar menggentarkan Portugis. Sebaliknya, begitu membahagiakan Muslim dan menguatkan Islam. Aliansi antara Sultan Al-Qahar dari Aceh dan Khilafah Utsmaniyah inilah yang kemudian dipaparkan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam kitab Bustan As-Salatin yang ia tuliskan. Apakah beliau tuliskan? Kemudian dari itu, maka kerajaan Sultan Alauddin Riayat Shah bin Sultan Ali Mughayat Shah pada hari Isnin waktu duha 20 hari bulan Zulqa'dah ialah yang mengadatkan segala istiadat kerajaan Aceh Darussalam dan menyuruh utusan kepada Sultan Rum ke negeri Istanbul. Karena meneguhkan agama Islam, maka dikirim oleh Sultan Rum daripada jenis utus dan pandai yang tahu menuang bedil.
Maka pada zaman itulah dituang orang meriam yang besar-besar. Jadi yang buat meriam itu pasukan Khilafah Utsmaniyah. Selain Sultan Aceh, para sultan lain di Nusantara selama abad ke-16 juga beraliansi dan menyiratkan kekaguman yang mendalam kepada Khilafah Utsmaniyah. Sultan Babullah bin Khairun di Ternate bekerja sama dengan 20 orang ahli senjata dan tentara Khilafah Utsmaniyah ketika memerangi Portugis di Maluku sepanjang tahun 1570 sampai 1577 Masehi. Berkat semangat jihad dan kerjasama yang luar biasa antara kaum muslimin di Maluku dan pasukan Khilafah Utsmaniyah, penjajah Portugis dapat hengkang dari bumi Maluku setelah masa Sultan Babullah untuk selama-lamanya. Ini jelas oleh kita, ya, bagaimana perannya khilafah di Nusantara. Sultan Demak yang keempat, Sunan Prawoto, juga menjadikan penguasa Utsmaniyah sebagai panutan dalam cita-citanya untuk mengislamkan seluruh tanah Jawa. Sepanjang abad ke-17 banyak penguasa Islam di Nusantara yang mengirim utusan ke Makkah atau Istanbul untuk menyatakan ketundukannya kepada Khilafah Utsmaniyah. Mereka lalu mendapatkan legitimasi sebagai wakil khilafah, sebagai wakil khalifah di masing-masing negerinya. Para sultan di Aceh, Banten, Mataram sampai Makassar melakukan itu semua. Sultan Aceh yang berkuasa pada abad ke-19, Sultan Ibrahim Mansur Shah, bahkan terang-terangan menyatakan negerinya sebagai bagian dari Khilafah Utsmaniyah. Dalam suratnya kepada Sultan Abdul Hamid I, Sultan Abdul Majid I pada tahun 1850, sesungguhnya kami penduduk negeri Aceh, bahkan seluruh penduduk di Pulau Sumatera, semuanya tergolong sebagai rakyat negara adidaya Utsmaniyah dari generasi ke generasi. Begitulah orang-orang Nusantara dulu menganggap dirinya. Mereka adalah bagian dari Daulatul Islamiyah yang besar, yang di bawah Khilafah Utsmaniyah. Tak hanya sekedar mengakui wilayah Aceh dan Sumatera sebagai bagian dari Khilafah Utsmaniyah, Sultan Ibrahim Mansur Shah juga menjadikan Khilafah Utsmaniyah sebagai tempat meminta izin untuk menggalang persatuan para sultan di Nusantara demi menegakkan jihad mengusir penjajah Belanda pada saat itu. Maka dari itu, apa isi suratnya? Maka dari itu, yang diharapkan dari sumber kasih sayang Tuhan yang berbahagia adalah mengadugerahi kami sebuah titah kesultanan yang dapat menyatukan seluruh para pembesar rakyat kami dari kaum muslimin, supaya suara mereka bersatu, padu dan bulat untuk menegakkan jihad di jalan Allah dan mengusir kaum kafir Nasrani dari negeri-negeri kaum muslimin. Begitu dulu ya sultan-sultan di Aceh. Catatan sejarahnya ada. Jadi kalau anda tahu, ya berarti anda tidak baca. Jadi karena itu kalau ingin tahu bagaimana jejak catatan ini khilafah di Nusantara, harus rajin baca. Jadi kalau ada orang lain mengatakan tak ada jejaknya, bodoh dia, dungu, ya, pemalas, tidak tahu, tidak mau membaca. Ya. Jadi kalau berdebat dengan orang dungu itu memang susah. Ya, susah kita. Ya. Melawan penjajah Belanda. Supremasi politik Khilafah Utsmaniyah atas kaum muslimin sedunia tentu diakui pula oleh kaum muslimin Nusantara yang berada dalam jajahan Belanda. Gunawan, ketua Syarikat Islam Afdeling cabang Batavia, yang merangkap kepala redaktur salah satu koran terbitan Syarikat Islam, Pancaran Warta, dalam artikel yang ia tulis pada 10 November 1914 menulis, di seluruh dunia hanya Turkilah yang masih tinggal merdeka. Dari sebab Turki yang memegang wasiat Nabi kita. Begitulah orang muslimin memandang Turki sebagai kerajaan yang melindunginya dalam lautan fitnah dan perduhakaan dari pihak musuhnya. Begitulah perasaannya kebanyakan orang muslimin di tanah-tanah yang ada dalam genggaman kekuasaannya Eropa. Ketika masa Khalifah Abdul Hamid II yang terbentang dari tahun 1876 sampai 1908, otoritas Utsmaniyah banyak menempatkan konsul-konsulnya di Batavia. Keberadaan konsul-konsul Utsmaniyah ini begitu mengganggu pemerintah kolonial Belanda. Senang orang-orangnya mencibir. Mereka itu adalah para perantara dalam hubungan-hubungan yang misalnya ada di antara orang-orang Arab, Melayu, Aceh di Hindia Belanda dengan sang panatagama di Turki. Maksudnya Sultan Abdul Hamid II. Dan mereka mengusahakan supaya surat-surat kabar yang mendapat perlindungan dari istana selalu memburuk-burukan pemerintah kolonial dan Ratu Belanda. Snow Orogroni, ya, halaman 58.
salah seorang konsul Utsmaniyah yang bertugas di Batavia pada tahun 1897 sampai 1898 adalah Mehmet Kamil Bey. Selama bertugas, Mehmet Kamil berusaha sungguh-sungguh untuk membangkitkan perasaan anti Belanda di antara kaum muslimin setempat. Koran berbahasa Inggris yang terbit di Singapura pada 29 Desember 1898 merangkum kegiatan perlawanannya. Dia dengan mencolok tidak hadir dalam upacara penobatan Ratu Belanda, seolah ingin menunjukkan kepada penduduk pribumi bahwa dia bisa bertindak merendahkan pemerintah Belanda. Mehmet Kamil Bey juga diketahui menggoyahkan kesetiaan dua raja pribumi tertinggi di Jawa Tengah dan mengirim surat kepada seorang raja di bawah kekuasaan Belanda di Borneo atau Sumatera untuk mencoba mempengaruhi raja-raja agar mengurangi kesetiaannya kepada Belanda. Jadi itu besarnya pengaruh Khilafah Utsmaniyah. Jadi siapa yang ingin terbebas dari penjajah Belanda? Siapa yang mengajak orang-orang di Nusantara untuk melawan penjajah Belanda? Ya Utsmaniyah. Itu. Jadi kalau hari ini kita memusuhi khilafah, malah dan kita mengagung-agungkan demokrasi, mengagung-agungkan apa yang ditinggalkan oleh Belanda, berarti kita antek penjajah. Kita tentu tidak ingin disebut sebagai antek penjajah. Kalau tidak ingin disebut antek penjajah, maka berjuang bersama. Karena khilafah salah satu negeri yang berusaha melepaskan Nusantara dari penjajahan Belanda, membantu, mengusahakan, mempengaruhi rakyat Nusantara untuk mengusir Belanda dari Nusantara ini. Khatimah, sesungguhnya pemerintah Islam yang bernama khilafah pernah memainkan perannya di negeri kita. Rentang jarak pusat khilafah yang jauh di Baghdad, Kairo atau Istanbul tidak menyurutkan kepedulian para khalifah dan kaum muslimin di sana untuk Nusantara. Betapa banyak jejak khilafah yang masih berbekas di berbagai pulau di Asia Tenggara. Tentu jejak yang paling jelas dan nyata dari peran khilafah di masa lalu adalah keislaman kita. Jadi dengan Islamnya kita, ini adalah jejak yang nyata, yang jelas sampai hari ini masih kita rasakan. Dan kecintaan kita kepada Islam itulah jejak yang tak akan pernah hilang. Bahwa khilafah pernah hadir di sini, khilafah pernah membawa Islam ke sini dengan pengiriman para dai yang menyebarkan Islam dan pasukan militer yang dikirim khilafah ke Nusantara untuk mengusir penjajah Eropa. Kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan persaudaraan umat Islam yang tak mengenal sekat kebangsaan. Dengan Islamnya Nusantara, maka Nusantara dan negeri-negeri lain yang jauh di sebelah barat Nusantara, apakah Pakistan, apakah India, apakah Timur Tengah, apakah Mesir, sampai ke ujung Maroko, itu merasa satu kesatuan. Kal jasadi wahid, bagaikan satu tubuh. Al-mu'minun akhul muslim, al-muslimun akhul muslim. Orang muslim bersaudara dengan muslim yang lain. Mereka tidak mengenal sekat bangsa, mereka tidak mengenal sekat wilayah. Mereka mengatakan satu, Tuhan kami satu, kiblat kami satu, bendera kami satu, pemimpin kami satu, nabi kami satu, kitab suci kami satu, semuanya satu. Ya. Tapi ketika penjajah datang, mereka mengerat-ngerat negeri-negeri ini sehingga mereka merdeka atas dasar nasionalisme yang sempit yang menyebabkan mereka terkotak-kotak. Ketika mereka terkotak-kotak, maka penjajah lebih mudah untuk menghancurkannya. Jadi betapa khilafah mempunyai jasa besar untuk kebaikan di negeri ini. Para orang tua kita pun pada masa lalu memandang positif khilafah sebagai kepemimpinan tunggal bagi kaum muslimin global. Oleh karena itu kita kaum muslimin tak usah ragu, tak usah tak percaya diri, ya, bahwa khilafah ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa Islam ke Nusantara kita ini, sehingga kita sampai anak cucu kita menjadi orang-orang Islam, menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buletin kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda mendapat hikmahnya, mudah-mudahan Anda mendapatkan pemahaman di dalamnya, sehingga pertolongan Allah SWT untuk kembalinya khilafah itu akan semakin cepat. Kemudian kita kaum muslim menyadari bahwa kita punya hutang yang besar kepada khilafah. Apa hutang utamanya? Keislaman kita. Menyebarnya Islam di Nusantara, munculnya kesultanan yang ada di Nusantara, kemudian pertolongan langsung khilafah dengan mengirim pasukannya ke wilayah Nusantara untuk membela kita kaum muslimin yang ada di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.